Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat di subscribe dulu ya guys ya. Dan kalau sudah subscribe, mari kita lanjut ke videonya. Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Rumah Satwa Vlog. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video kali ini saya akan mereview hewan peliharaan yang lain ya teman-teman, selain ikan-ikan yang saya pelihara dari dulu ya teman-teman. Dan sebetulnya saya punya beberapa hewan peliharaan lain dan saya akan spill satu persatu ya. Dan nanti kita bahas singkat-singkat saja ya teman-teman. Tetapi sebelum saya perlihatkan hewan-hewan yang saya pelihara selain ikan, saya akan kasih lihat dulu ikan-ikan yang masih saya pelihara sampai sekarang ya teman-teman, dan semoga nanti bisa bertambah ya. Nah, oke teman-teman, ini dia ya hewan yang pertama, yaitu ikan sana maru yellow ya teman-teman. Dan kemarin sudah sempat saya spill juga di minggu kemarin ya. Dan untuk ukurannya sendiri sekarang sudah 40 cm lebih ya teman-teman, dan bisa dilihat bunganya, lalu warnanya dan barnya ya teman-teman. Ini sudah lumayan sekali ya. Tetapi ada sedikit ini ya teman-teman, luka karena dia nabrak ya teman-teman tuh. Nah, dan nantinya juga akan sembuh ya dengan sendirinya. Lalu kita lanjut untuk melihat ikan yang lain ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya di sini ada 3 ekor ikan predator ya teman-teman, yaitu ikan Oscar, ikan pacu albino, dan juga ikan patin albino ya teman-teman. Tetapi sekarang kondisinya rusak ya. Nah, tuh. Nah, badannya rusak, digigit sama ikan Oscar ya teman-teman. Dan kemarin saya sudah masukkan ikan RTC ya ke sini, tetapi ikannya malah sakit lagi teman-teman. Jadi saya pindahkan lagi ke wadah karantina ya. Nanti kita lihat juga ya teman-teman. Dan untuk ikan yang selanjutnya di sini saya punya ikan sana auranti yang sempat loncat ya. Dan saya akan coba treatment lain pada ikan ini, treatment baru lagi pastinya ya. Tetapi ini saya tunggu ikannya sehat dulu ya teman-teman, karena fin dayungnya, terus fin bawah, fin atas sama ekor itu rusak ya teman-teman, sempat fin root. Dan saya harus menunggu ikan ini sembuh dulu ya teman-teman. Dan oke teman-teman, untuk selanjutnya saya masih memelihara ikan cana blue fulcra ya teman-teman. Dan sekarang sudah lumayan aktif lagi. Kalau kemarin karena kegemukan ikannya jadi gampang capek ya teman-teman. Dan di sini di sebelahnya ada ikan andrao ya, tetapi besok saya akan spill karena ikan ini sedang saya coba eksperimen ya, treatment dengan menggunakan pakan full jangkrik ya teman-teman. Dan besok saya akan update di 2 minggu ya teman-teman, 2 minggu treatment ya. Jadi besok saja saya perlihatkan ikan ini ya teman-teman. Tuh ada sekilas-sekilas ya kelihatan. Dan untuk sebelahnya, nah di sini ada ikan cana limbata ya teman-teman, yang sudah beristirahat ya dari treatment yang saya coba untuk ikan cana limbata, karena saya sudah tidak punya ide lagi treatment apa yang belum saya coba pada ikan cana limbata ya teman-teman. Tetapi kemarin saya ganti air dan ikannya sedang ngedrop seperti ini ya teman-teman untuk warnanya ya. Dan di video terakhir saya update ikan ini, pasti teman-teman yang sudah menonton tahu ya kondisi ikan ini kalau sedang normal seperti apa ya teman-teman. Tetapi ini sedang ngedrop, tuh bisa kelihatan untuk tubuhnya sendiri ini sedikit coklat ya teman-teman, tidak gelap ya, tuh sedikit coklat keabu-abuan ya. Nah ini baru ganti air kemarin, dan airnya juga untuk warnanya tuh masih berbeda ya. Nah ini air yang lumayan lama dan ini air baru ya teman-teman. Airnya sedikit putih ya yang ini, tetapi kalau di kamera tidak beda jauh, tapi kalau dilihat langsung ini lumayan ya teman-teman, perbedaannya cukup lumayan ya.
Dan kita lanjut untuk melihat ikan yang lain lagi ya teman-teman. Nah, di sini saya masih punya mini paludarium ya yang 1 meter dan isinya masih sama ya seperti video terakhir updatean tank ini ya teman-teman. Ikannya masih sama, dan untuk ikan yang ini yang orange pelatih swordtailnya ini sudah beranak ya teman-teman, dan ada silangannya juga dengan pelatih yang biasa ada di kolam-kolam ya. Nah tuh pelatih biasa yang di belakang, pelatih swordtail hijau ya. Nah itu sudah berhasil saya gabungkan di sini, dan berhasil mereka kawin silang. Dan anaknya sendiri kemarin saya lihat ada di batu ya teman-teman, tetapi masih ngumpet-ngumpet. Itu anaknya warnanya hijau tetapi mempunyai garis hitam seperti betinanya yang ini ya teman-teman. Nah betina yang merah ya. Nah, oke, kita lanjut untuk melihat ikan selanjutnya ya. Nah, jika teman-teman ada yang bertanya-tanya kenapa tadi di tank ikan predator tidak ada ikan RTC dan juga ikan belida. Nah, sekarang ikannya sedang saya karantina di sini ya. Karena ikan belidanya itu kurus kalah makan sama ikan Oscar ya teman-teman, dan dia dibully juga kemarin. Tubuhnya sobek-sobek seperti ikan yang tadi ya teman-teman, ikan patin albino, tetapi ini lebih parah kemarin ya. Dan saya sudah simpan di sini, lalu saya gantung pakan seperti ini supaya dia tubuhnya itu cepat gemuk lagi ya teman-teman, karena itu sangat kurus sekali, sangat tipis sekali ya teman-teman tuh untuk ikan belidanya ya. Dan untuk ikan yang ini teman-teman bisa lihat ada luka di bagian depan, lalu di bagian fin atas, dan juga luka lagi di bagian ekor ya teman-teman. Kemarin saya sudah masukkan lagi ke tank ikan predator yang tadi, tetapi dia malah diserang sama ikan Oscar ya teman-teman. Jadi saya pindahkan lagi ke sini, dan saya akan tunggu sampai ikannya benar-benar sehat supaya bisa menghindar ataupun melawan ya kalau misalkan digigit sama ikan-ikan yang lain ya teman-teman. Karena dulu juga ketika ikan ini masih kecil, ikan ini mampu bertahan ya, dan kemarin karena airnya bermasalah dan ikan ini yang duluan sakit, jadi dia pasrah ya diserang sama ikan lain ya teman-teman. Dan saya akan tunggu ikan ini ya sampai benar-benar fit lagi, dan itu ada makanan-makanan juga ya. Nah saya gantung pakan seperti ini supaya ikannya cepat sehat dan selalu kenyang ya teman-teman, tetapi tidak banyak-banyak ya. Nah ini kalau habis nanti saya tambah lagi kurang lebih ya 10 ekoran ikan cere-cere yang ukuran ya 5 ekor yang agak besar dan 5 ekor yang kecil-kecil ya teman-teman untuk ikan belida ya. Dan untuk selanjutnya di sini saya punya ikan koi ya teman-teman. Ikan koinya yang dulu saya rawat dari ukuran sebesar daun ini ya. Nah, kurang lebih 2 cm-an ya. Dan sekarang ada yang sudah hampir 20 cm ya. Nah, itu dia tuh yang putih teman-teman. Nah, dan di sini ada ikan komet juga ya. Nah untuk ikan kometnya, nah itu dia teman-teman yang ekornya panjang-panjang ya. Dan ada juga ikan pipi merah teman-teman, ikan pipi merah, tetapi susah sekali dilihat ya karena ikannya warna hitam tuh. Wah di bawah teman-teman ikannya warna hitam, dan ini sudah full lumut ya, jadinya susah untuk dilihat ya teman-teman. Dan ada ikan sapu-sapu albino juga, tetapi nggak tahu di mana sekarang. Cari sapu-sapu albino pun susah teman-teman. Gimana dia ya? Oh di bawah teman-teman tuh, di bawah itu pompa ya. Nah susah dilihat ya. Dan kita lanjut untuk melihat hewan peliharaan saya yang lain selain ikan-ikan ya teman-teman. Nah oke teman-teman, saya juga pelihara beberapa jenis burung madu ya teman-teman. Nah ini satu, dan di sini ada 1, 2, 3 ya teman-teman. Dan ini ada jenis yang berbeda ya, tetapi yang ini sama ya dengan yang tadi ya teman-teman. Dan ini kosong, dan ini kandang kecil ya teman-teman.
kalau misalkan saya punya lolohan ya, punya anakan burung, saya biasanya masukkan dulu ke sini supaya mudah dibawa ya teman-teman. Oke, kita langsung review satu persatu ya. Nah, oke teman-teman, di sini saya punya burung Separaja Jawa ya teman-teman. Nah, ini Separaja Jawa yang saya rawat dari hijauan ya, hanya ada satu titik warna merah untuk menandakan, untuk menjaminkan burung ini jantan ya teman-teman. Nah, saya pelihara kurang lebih sudah 2,5 bulan ya, hampir 3 bulan. Dan sekarang sudah mabung pertama ya teman-teman, sudah mulai mabung pertama untuk bermutasi ke bulu dewasa ya. Dan kalau jantan bulu dewasa burung Separaja ini, kepalanya itu merah dan ada motif birunya dan ekornya biru ya teman-teman, dan untuk tubuhnya sedikit gelap berwarna abu-abu ya. Dan burung ini sudah tidur juga ya, karena ini sudah malam ya teman-teman. Saya baru sempat bikin videonya malam-malam ya teman-teman, karena siangnya saya kerja. Nah, ini untuk burungnya sudah lumayan gacor juga ya teman-teman, dan nanti kita akan lihat lagi kalau misalkan terjadi sesuatu ataupun ada kemajuan pada burung ini ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini burung Separaja juga ya, tetapi ini usianya lebih tua dari yang tadi ya teman-teman. Nah, dan ini burung titipan punya kakak saya ya, dan ini sama ya, belum full merah. Dan mungkin sebentar lagi ini akan bermutasi lagi, tetapi saya tidak melihat bulu-bulu yang berjatuhan lagi ya untuk sekarang, berbeda dengan yang tadi ya teman-teman. Kalau yang tadi sekarang sudah mulai tumbuh bulu-bulu lagi yang baru, dan yang lamanya sudah mulai rontok-rontok ya teman-teman. Jadi mungkin akan kesusul ya dengan burung yang tadi ya teman-teman untuk proses mutasinya ya, karena untuk burung sendiri rata-rata itu mereka bermutasi dari bulu anakan ke bulu dewasa itu 6 bulan ya teman-teman, tetapi ada yang lebih dan ada juga yang kurang ya. Dan burung murai saya dulu umur 2 bulan sudah bermutasi ya teman-teman. Saya aneh sekali, tetapi saya lihat di video-video orang lain yang sama ya memelihara burung murai, ada juga yang sempat atau pernah mengalami hal yang saya alami juga ya teman-teman, yaitu burung bermutasi padahal umurnya baru 2 bulan ya teman-teman. Nah, dan untuk yang ini burung kolibri ninja ya teman-teman, tetapi masih hijauan ya. Dan saya tidak menemukan tanda-tanda jantan ya pada burung ini. Jadi nanti karena ini garansi ya teman-teman, bisa saya tukar ya dengan burung yang sudah pasti jantan ya. Dan kalau misalkan harganya lebih murah ataupun sama, nah ini tinggal ditukar saja katanya ya teman-teman. Dan nanti kalau misalkan ini sudah 100% betina, karena tidak ada yang baku ya teman-teman kalau di burung-burung kecil seperti ini, karena susah sekali membedakan jantan dan betinanya ketika masih anakan seperti ini. Nah, jadi saya akan tunggu dulu, dan kalau misalkan ini sudah ya 100% betina dan ciri-cirinya juga mendekati ke ciri-ciri betina, nanti saya akan tukar ya teman-teman. Dan nanti kalau sempat saya akan sambil bikin video ya untuk proses penukarannya, supaya kita bisa melihat ombyokannya ya teman-teman, karena ini dari teman yang biasa menyediakan ombyokan konin ya. Dan oke, kita lanjut ke burung yang terakhir ya teman-teman, dan ini sudah tidur juga tadi ya. Tuh. Tapi ini sehat ya teman-teman. Nah, ini karena barusan dia lagi tidur ya. Tuh. Ini aman ya teman-teman. Nah, dan oke teman-teman, ini dia burung madu saya yang terakhir ya, yaitu burung sogon ya teman-teman. Dan ini umurnya baru 24 hari kalau nggak salah ya teman-teman. Saya pantau dari sarang ya teman-teman, dari masih telur sampai menetas saya tunggu 1 minggu, lalu saya loloh beberapa hari, kurang dari 1 minggu ya teman-teman. Saya loloh dan dia sudah bisa nangkring. Ketika sudah bisa nangkring seperti ini, hanya 3 harian kalau nggak salah saya loloh. Ketika sudah nangkring ya, dan dia sudah mandiri ya teman-teman, sudah mau minum nektar sendiri tanpa harus
saya bantu ya. Dan burung ini sangat jinak sekali teman-teman, dan umurnya sekarang kurang lebih 24 hari ya. Ini juga tadi sedang tidur, saya ganggu ya teman-teman. Nah tuh, dan ini masih manja ya teman-teman, tuh masih minta diloloh. Tapi saya biarkan ya, karena kalau saya terus-terusan loloh ini akan sulit sekali dia mau belajar makan sendiri sampai kenyang ya teman-teman. Nah, jadi supaya tidak kebiasaan, karena sudah terpantau dia minum nektar, ini saya hanya bantu pagi-pagi dan juga sore ya teman-teman. Pagi saya kasih jangkrik ya, karena untuk lolohan burung madu juga itu anakannya bisa juga diloloh pakai jangkrik ya teman-teman. Nah saya kasih jangkrik, dan untuk sore juga sama ya, saya kasih jangkrik juga untuk jaga-jaga takutnya burungnya belum kenyang ya teman-teman. Tuh. Nah, dan ini saya juga masih belum tahu apakah ini akan jadi jantan atau ini betina ya teman-teman. Jika teman-teman ada yang tahu ya ciri-ciri anakan sagon jantan, silakan tambahkan di kolom komentar ya. Dan untuk ciri-ciri yang saya tahu itu bisa dibedakan dari warna bulu sayap, terus warna kuning pada perut, lalu warna ekor ya. Nah ini kalau ekor warnanya hitam legam ya teman-teman tuh. Jadi ini mendekati ke ciri-ciri burung sagon jantan ya teman-teman. Dan untuk ujung sayap, nah ini putih ya. Nah ujung sayapnya putih-putih tebal-tebal, dan ada warna sedikit kekuning-kuningan juga nah di sayapnya. Nah itu ciri-ciri jantan juga katanya ya teman-teman. Dan untuk di bagian paruh juga burung ini paruhnya sudah bisa dilihat ya, itu paruhnya besar tetapi masih belum melengkung ya teman-teman. Nah kalau sudah melengkung tetapi kecil, itu bisa dipastikan burung sagon anakan betina ya. Nah ini sudah lumayan besar, sudah panjang juga ya, lebih dari 1 cm, tetapi ini masih lurus ya teman-teman, masih sedikit ya untuk melengkungnya, hanya di ujungnya saja ya teman-teman. Tuh, melengkungnya hanya di ujungnya saja, dan ada kemungkinan ini paruhnya akan besar ya, jadi mendekati ciri-ciri jantan ya teman-teman. Tetapi belum 100% ya, karena ciri-ciri yang lainnya masih belum kelihatan, dan saya tidak tahu juga ya apakah ada tanda-tanda yang lain yang bisa meyakinkan kalau burung ini 100% jantan ya. Kita tunggu saja sampai ada titik di bagian di bagian yang nantinya akan berubah jadi warna hitam metalik ya, yaitu pada bagian bawah kepala. Nah bawah kepala dan leher ya teman-teman, sama di bagian dahinya ya. Nah di bagian atas biasanya di dekat paruh itu akan ada yang berubah warna, bermutasi menjadi warna hitam ya teman-teman. Nah kita lihat saja nanti ya, dan kurang lebih butuh waktu 6 bulan juga sampai full ya teman-teman. Tetapi kalau ciri-cirinya biasanya di umur 2 bulan 3 bulan juga biasanya sudah kelihatan ya. Nah kita masukkan lagi ya, dia tidak mau teman-teman. Sebentar, saya paksa untuk dia masuk. Nah dan untuk burung-burungnya sendiri ini saya baru punya 4 ya sekarang, dan saya lagi senang memelihara burung madu ya teman-teman. Nah jadi kita lihat saja nanti untuk burung ini, untuk burung separaja yang bermutasi, dan untuk burung konin ya. Nanti kalau ada perubahan ataupun ada apa-apa yang terjadi pada burung-burung peliharaan saya ini, saya pasti akan update lagi ya teman-teman. Dan untuk ciri-ciri jantan dan betina untuk burung sagon, jika teman-teman ada yang tahu bagian mana lagi yang bisa meyakinkan, silakan tambahkan di kolom komentar supaya saya bisa mengidentifikasi burung ini
apakah burung ini jantan atau betina ya teman-teman. Dan oke, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.